Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa kelompok 30 yang saya banggakan, alhamdulillah ini merupakan pertemuan pertama kita ya, perdana kaitannya dengan proses pembimbingan untuk kegiatan PLP terintegrasi KKN. Ya, jadi masing-masing dari kalian kemarin perwakilan dari kelompok 30 itu sudah berkunjung, sudah melakukan silaturahmi ke sekolah, kemudian tahapan silaturahmi tersebut juga sebagai tahapan observasi awal di sekolah tempat kalian nanti akan melakukan kegiatan PLP terintegrasi KKN. Ya. Kepala sekolah di SMA Dharma Karya UT tersebut itu adalah Pak Warjoko MPD, dan kebetulan beliau juga merupakan dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, jadi mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah pernah diajarkan oleh beliau. Ya, jadi Pak Warjoko itu selain sebagai kepala sekolah di SMA Dharma Karya UT, beliau juga merupakan dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan. Begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tahapan berikutnya ketika kalian melakukan observasi awal kemarin, ada beberapa hal yang harusnya sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian masing-masing. Ya, jadi itu sudah saya share di grup kalian masing-masing. Yang pertama, tentunya dari hasil observasi awal, kalian paling tidak sudah mengetahui ya siapa nanti masing-masing guru pamong kalian ya. Kemudian selanjutnya teknis pelaksanaan ketika kalian melakukan kegiatan mengajar itu seperti apa, itu paling tidak harusnya sudah kalian komunikasikan di awal ya. Kemudian tidak hanya pada kegiatan mengajar saja di kegiatan PLP-nya, tapi juga pada kegiatan untuk yang KKN ya. Karena sekali lagi kalian itu harus juga melaksanakan kegiatan KKN ya selama kurang lebih 3 bulan ini. Ya, karena sekali lagi kegiatannya itu terintegrasi antara kegiatan PLP dan kegiatan KKN-nya. Ya, itu makanya di grup sudah saya kemukakan hasil dari kegiatan observasi kalian itu apa. Ya, kemudian masing-masing juga saya sudah berharap kalian sudah punya program ya, program-program apa sajakah yang akan kalian lakukan, yang akan kalian laksanakan ketika melakukan tahapan PLP dan KKN terintegrasi. Ya, jadi nanti dari masing-masing program yang kalian buat secara individu, yang kalian diskusikan di dalam kelompok, itu mana yang sekiranya make sense, ya, mana yang sekiranya applicable, yang sekiranya bisa diselenggarakan atau bisa dilaksanakan pada masa pandemi ini. Ya, kemudian selain itu tadi juga di grup salah satu di antara kalian mengatakan nanti akan ada pembukaan, kemudian pembukaan saya diminta datang di grup dosen pembimbing, kemudian di yang ada isinya juga ada dosen pembimbing, kemudian ada ketua KKN dan ada guru pamong. Untuk pembukaan PLP dan KKN itu sudah dilakukan ketika tahapan FGD bersama perwakilan dari pihak sekolah. Ya, pembukaan juga sudah dilakukan ketika semua mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti kegiatan PLP dan KKN terintegrasi ini mengikuti tahapan tersebut pada hari Sabtu. Begitu ya, jadi mau dibuka apanya lagi gitu ya, sudah dilakukan pembukaan pada hari Sabtu. Ya, itu arahan yang ada di grup dosen pembimbing lapangan yang diberikan oleh ketua KKN ya, oleh Bu Hasri. Begitu ya teman-teman.
Dan saya berharap karena sekarang sudah mulai ada kelonggaran, maksudnya tidak lagi seketat PPKM yang sebelumnya. Jadi saya berharap masing-masing nanti ketika kalian berkunjung ke sekolah itu jangan terlalu sedikit yang berkunjung. Ya, perwakilan ya ada berapa kira-kira yang sekiranya benar-benar nanti dapat dapat memberikan informasi sedetail mungkin kepada teman-temannya dalam membuat program yang nantinya akan kalian lakukan. Ya. Kemudian juga untuk tahapan PLP dan KKN terintegrasi, kalian pada waktu pembukaan ikut semua kan? Atau ada yang tidak ikut? Risman Tahir ini kamu ikut ketika pembukaan, Risman Tahir? Halo? Halo, Risman Tahir? Ya, halo. Ya. Iya, kamu ketika pembukaan, ketika ini di hari Sabtu ikut? Ikut sih Pak, tapi saya masuknya telat. Ikut tapi masuknya telat. Oke, tapi Ya, paling tidak sudah paham apa saja yang akan kamu lakukan ketika mengikuti tahapan PLP terintegrasi KKN ini. Iya Pak. Oke. Kemudian ada Ridana Dwidita. Ridana Dwidita ini dari prodi apa? Ridana Dwidita Aprilia. Dari prodi PBSI, Pak. Oke. Kamu bagaimana? Ikut juga? Bagaimana, Pak? Kamu ikut juga kemarin ketika pembukaan, sudah tahu apa yang akan kamu lakukan ketika mengikuti PLP terintegrasi KKN ini? Ikut, Pak. Iya, Pak. Sudah tahu, Pak. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Saya tidak tahu. Oh, ini ada Elia Mipta. Oke, jadi saya kira itu untuk openingnya dan silahkan langsung saja kita diskusi ya teman-teman kaitannya dengan apa yang ingin kalian tanyakan, kendala, kemudian hal-hal lainnya terkait dengan pelaksanaan PLP terintegrasi KKN. Silakan, saya berikan kesempatan ke ketuanya terlebih dahulu, ada Afif Muhammad Saifullah. Silakan Afif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, tadi kan kami habis silaturahmi di sekolah Dharma Karya UT. Nah, di sana tuh tadi pihak sekolah meminta agar dosen pembimbingnya ikut ke sana, Pak. Meminta dosen pembimbing ke sana untuk apa? Harus gitu ada ini ya dosen pembimbing yang sana gitu. Iya Pak, dia minta kayak gitu Pak dari pihak sananya. Oke, karena sekarang kan sebenarnya masih belum ini ya belum kondusif sebenarnya kalau misalnya ini. Tapi coba nanti akan saya komunikasikan sama kepala sekolahnya ya Pak Warjoko ya. Karena jelas kemarin itu arahan dari Ibu Ketua KKN PLP bahwasanya kehadiran dosen untuk ini ketika tahapan silaturahmi atau tahapan observasi awal itu tidak harus datang ke sekolah ya mengingat kondisi yang sekarang. Gitu ya, Afif ya. Insya Allah nanti coba akan saya hubungi Pak Wardiokonya selaku Kepala Sekolah dan Materi UT. Selainnya apa lagi? Silakan yang lain. Yang lain ada yang ingin disampaikan juga? Yang lain silakan. Elia Mipta ini dari prodi apa? Elia Mipta. Elia Mipta, halo? Nggak dengar ya?
Halo, Elia Miftah? Sudah bergabung juga ada Yusra. Saya sapa malah keluar ya. Halo Yusra. Iya Pak, Gimana? maaf Pak, agak telat, saya baru sampai rumah soalnya. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah bisa bergabung ya. Jadi silahkan kaitannya dengan program, kaitannya dengan rencana kalian nanti ketika mengikuti tahapan PLPKKN ini sudah didiskusikan semua dengan Afif, dengan ketua kalian, sudah? Halo? Iya, Afif gimana? Progres kaitannya dengan program, kemudian rencana kerja kalian nanti? Afif? Untuk hari ini tadi baru menyinggung sedikit sih Pak tentang program kerja, masih dipikirin, baru diremukin lagi. Oke, baru dirembukin. Oke, kalau bisa segerakan ya, karena ini ya, karena banyak sekali yang harus sudah fix ya sebelum kalian nanti benar-benar terjun untuk melakukan kegiatan PLP dan KKN ini ya. Dan masing-masing karena kalian di sini dari beberapa prodi, khusus untuk yang dari prodi pendidikan bahasa Inggris, kemarin itu di pembukaan pada hari Sabtu sudah saya kemukakan ya. Jadi khusus untuk yang luaran artikel ya, untuk yang prodi bahasa Inggris, yang PBI, karena merupakan salah satu luaran dari hibah penelitian, maka nanti masing-masing membuat untuk yang artikelnya itu ini ya, per individu. Sementara kalau yang lain silahkan, tidak apa-apa, itu ini apa, per kelompok saja tidak apa-apa, kecuali yang PBI. Begitu ya Afif ya. Jadi untuk yang PBI yang dibimbing oleh dosen-dosen pendidikan bahasa Inggris, begitu juga kelompok lain. Untuk keluaran artikel yang PLP masing-masing itu per individu. Ya, sementara untuk prodi lainnya, prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, POR, kemudian PGSD, ya ada PGSD di sini. Afif PGSD? Nggak ada Pak. Nggak Afif ada. dari prodi apa? Dari POR Pak. Oke, Afif yang dari POR, jadi silahkan disesuaikan saja ya untuk yang luaran PLP dan KKN. Gitu ya. Maaf Pak, mau Oke, tanya silakan berarti, Yusra, gimana? iya berarti kan kita di satu kelompok itu tugasnya membuat artikel 2 ya Pak. Berarti bahasa Inggris ini nggak termasuk gitu ya Pak, yang Ya. PBI ini? Iya, karena mereka buat masing-masing satu per individu mereka buat. Gitu. Oh berarti kemungkinan bisa dari POR 1, dari PBSI 1 gitu ya Pak? Ya, silakan. Itu kalian komunikasikan saja nanti dengan ketua, dengan Afif ya. Jadi minimal pokoknya nanti akan ada 2 artikel ya, 2 artikel selain dari pendidikan bahasa Inggris. Gitu ya Afif ya. Cukup jelas? Yusra? Iya Pak, jelas. Oke. Kemudian yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, mohon maaf. Oke, silakan. Untuk openingnya itu, apakah Bapak ada waktu untuk ikut sama kita ke sekolah juga Pak? Karena dari pihak sekolah pun maaf Pak. Iya, karena dari pihak sekolah pun mau kita openingnya itu sekaligus sama dosen pembimbingnya juga Pak.
Oke, tadi sudah saya kemukakan ke Afif Muhammad Saifullah. Setelah ini nanti saya akan coba hubungi Pak Warjoko ya selaku kepala sekolah SMA Dharma Karya UT. Kalau memang diharuskan datang, nanti coba saya akan ini ya, saya akan kapan pelaksanaan pembukaannya kan harus jelas juga ya, gitu ya, Yusra. Baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Silakan yang lain. Pak, maaf. Oke, Elia Mita Saya gimana? ingin bertanya, Pak. Dari PBSI, Pak. Ya, gimana? Untuk proker itu per individu atau per prodi atau bagaimana, Pak? Oke, kamu ikut yang di awal nggak sih? Ikut pembukaan di awal apa tidak, Elia Mita? Iya, ikut, Pak. Ikut. Kemudian tidak mendengarkan penjelasan kaitannya dengan proker. Hah? Waktu itu yang proker saya telat, Pak. Oh, waktu itu yang proker telat. Yang tidak datang telat Yang siapa? menjelaskan Afif. awal. Afif datang dari awal atau telat juga, Afif? Enggak, Pak, enggak. Nggak telat. Oke, coba prokernya gimana? Per individu atau per kelompok sebenarnya coba. Ayo. Menurut saya sih per kelompok, Pak. Per kelompok. Oke, Yusra datang terlambat atau tidak? Yusra? Yusra? Iya, Pak. Yusra per kelompok kalau yang saya atau tahu, per individu? Silakan. kalau yang saya tahu sih, Pak, yang saya dengar tuh waktu itu bilangnya per kelompok sih, Pak. Itu saja. Iya. Oke, coba kalian baca pengumuman dari ketua KKN yang saya share di grup. Itu sudah dibaca atau tidak sih sebenarnya? Kalian baca apa tidak? Coba tuh. Coba. Itu dari ketua KKN ya. Pengumuman 1, tanggal 8 Agustus 2021. Tuh. Tanggal penting 9 sampai 8 Agustus itu ngapain saja tuh? Ya. Kapan ada silaturahmi, observasi, ambil data, diskusi data hasil observasi, ya. Kemudian DPL menentukan kelompok untuk laporan PLP, ya. Kemudian buat perangkat pembelajaran untuk persiapan praktek pembelajaran, buat program kerja secara individu, ya. Pengajuan program kerja ke dosen pembimbing lapangan, ya, dan pihak sekolah. Kemudian nanti DPL memutuskan program kerja mana yang bisa disatukan, itulah nanti yang jadi kelompok bagian pengabdian. Ini kaitannya untuk yang KKN ya. Untuk kelompok kecil penelitian ya, kelompok kecil penelitian ini kaitannya dengan luaran artikel PLP. Begitu ya, cukup jelas? Coba dibaca lagi. Cukup jelas atau tidak? Ya, sekali lagi program kerja kalian itu nanti buatnya yang pertama itu silahkan secara individu terlebih dahulu. Kemudian dari program kerja yang kalian buat secara individu nanti kemudian akan digabungkan ya, akan digabungkan mana yang kira-kira nanti bisa bisa digabungkan sebagai luaran laporan pengabdian. Ini untuk yang KKN. Ya, sementara untuk yang PLP ya, untuk yang PLP kalian ya jelas itu ngebuatnya sendiri ya, buat perangkat pembelajarannya sendiri, buat LKPD-nya sendiri secara individu. Begitu ya, cukup jelas ya. Afif, Yusra, Elia, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Nah, Itu, Pak. ya, yang lain apa lagi silakan. Yang lain? Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Dan Hafid kemana? Kok nggak ikut bergabung pada hari ini? Ya, jadi komponen penilaian itu hadir ketika mengikuti tahapan pembimbingan seperti ini juga ada. Ya, jadi siapa saja yang hadir ketahuan. Ya, oke. Yang tidak hadir selain Hafid siapa nih, Afif? Fahmi Abdul Aziz. Fahmi itu dari POR juga ya?
Iya Pak. Oke, jadi ada dari POR, kemudian PBSI dan PBI. Itu semua 3 prodi itu berarti ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang lainnya, silakan yang ingin kalian tanyakan kaitannya dengan program kerja. Mungkin masih bingung atau kalian sudah punya sebenarnya bayangannya akan seperti apa? Silakan. Iya Pak, saya masih bingung sih terkait program kerja itu. Jadi maksud dari itu kita masing-masing bikin program kerja sendiri, habis itu disatukan gitu ya Pak? Ya, jadi nanti kalian masing-masing buat secara individu terlebih dahulu ya kaitannya dengan kegiatan KKN untuk yang pengabdian. Ya, program kerjanya ya contoh kemarin kan sudah diberikan ya. Misalnya ada pelatihan ya, kemudian ada penyuluhan ya. Itu bisa kalian lakukan sebagai kegiatan ketika KKN-nya untuk pengabdian. Gitu ya Yusra ya. Oh, berarti yang program yang dibuat individu itu berarti belum langsung diberikan ke siswa kan ya Pak, masih disatukan dulu sama yang lain gitu ya Pak? Target untuk yang KKN itu bukan ke siswa ya, targetnya misalnya orang tua wali ya, misalnya itu ada guru-guru ya, itu untuk kegiatan KKN-nya, kegiatan pengabdiannya ya. Jadi untuk yang siswa itu kan kalian mengajar mereka ya, dan itu sebagai kegiatan dalam PLP-nya. Gitu ya. Jadi harus dibedakan antara kegiatan yang kalian lakukan sebagai kegiatan PLP dan kegiatan yang kalian lakukan sebagai kegiatan KKN atau pengabdian. Begitu ya? Oke? Iya, baik Pak. Oke. Yang lain silakan, ada lagi? Ada lagi yang masih bingung? Kalau misalnya untuk POR ya, untuk pengabdiannya KKN ya misalnya apa ya, penyuluhan kaitannya dengan pentingnya hidup sehat misalnya ya, kaitannya dengan pola hidup sehat itu silakan nanti Afif bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen POR, bisa minta Pak Geri atau bisa minta Pak Aspar, Pak Al ya untuk sebagai narasumber ketika memberikan penyuluhan tersebut ya, itu untuk yang POR. Kalau misalnya untuk kegiatan pengabdian untuk yang dari PBSI ataupun PBI ya, itu silahkan misalnya kaitannya dengan literasi ya. Jadi pelatihan literasi itu bisa bagi para orang tua ataupun bisa juga untuk para guru yang ada di sekolah tersebut. Gitu ya Yusra, Elia dan teman-teman PBI lainnya. Contoh-contohnya ya. Jadi masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan ya, dan karena sekarang masih masa pandemi, penyuluhan, kegiatan seminar, kegiatan pengabdian tersebut itu bisa kalian lakukan secara daring saja ya, jadi tidak perlu langsung tidak perlu langsung bertemu secara fisik. Begitu ya. Oke. Oke, Afif, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Berarti yang penting tuh intinya untuk daring kan, Pak? Ya. Judul PLP terintegrasi KKN kita apa? Apa? Coba lihat di background yang kalian gunakan pada hari Sabtu. PLP dan KKN terintegrasi yang dilakukan secara daring, ya, online. Ya, jadi bukan luring. Ya, jadi harapannya ragam program kerja, kemudian juga ragam kegiatan-kegiatan kalian ketika mengikuti tahapan PLP terintegrasi KKN ini silahkan dilakukan secara online.
Akan tetapi kalau misalnya ada special request ya dari pihak sekolah, dari para guru ataupun dari para orang tua, misalnya harus secara offline ya, maka silahkan itu dikomunikasikan nanti dengan dosen yang kalian undang sebagai narasumber ya, atau sebagai pembicaranya. Begitu ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Silakan. Atau sudah cukup jelas semua? Sudah cukup jelas semua? Kalau dari saya cukup, Pak. Oke, Cukup jelas. dari Elia sudah cukup. Kemudian yang lain? Mela, Feby, Vina. Ini kayaknya yang dari bahasa Inggris. Ini ya, sudah jelas semua ya. Vina, Feby, Mela. Vina katanya lagi ngajar gitu. Sudah cukup? Sir. Oke, Vina sudah jelas, Vina? Oke, Mela juga sudah jelas. Sekali lagi silahkan kalau misalnya ini kaitannya dengan pembukaan, ya kegiatan pembukaan, itu kalian diminta kapan itu sama pihak sekolah untuk melakukan pembukaan? Pertemuan selanjutnya, Pak. Iya, pertemuan selanjutnya rencananya kapan kalian? Minggu Masih depan. belum ditentukan. Minggu depan. Oke, ya sudah, silakan di set. Kemudian sebelum pertemuan selanjutnya itu masing-masing ya sudah harus punya ada program secara individu yang dibuat ya, kemudian perangkat pembelajarannya juga sudah harus lengkap ya. Perangkat pembelajaran dimulai dari bahan ajar, RPP, ya, LKPD, instrumen penilaian, ya, itu masing-masing harus kalian sudah persiapkan, ya, sehingga nantinya ketika tahapan mengajar di sekolah tersebut kalian sudah masing-masing ini ya, masing-masing bisa langsung praktek. Begitu ya teman-teman, saya kira cukup ya. Atau masih ada lagi, silakan. Afif, atau sudah cukup, Afif? Apa mungkin, Pak, RPP itu dari pihak sekolah gitu? Tujuannya observasi awal sebenarnya kemarin kalian sudah mengetahui pembelajaran dilakukan selama ini kan masih pembelajaran online. Ya, jadi paling tidak nanti ketika kalian komunikasi dengan guru pamong itu akan diberikan, oke, ini contoh dari RPP online yang digunakan selama ini. Nah, jadi kalian silakan mengembangkan sesuai dengan yang sudah ada di sekolah tersebut. Ya, tidak harus sama persis, akan tetapi ada pengembangan yang kalian lakukan sehingga harapannya ada peningkatan tentunya ketika kalian mengabdi untuk mengajar di sekolah SMA Dharma Karya UT ya. Oke, silakan. Sudah cukup ya, saya kira teman-teman. Ya, cukup ya. Afif, cukup ya. Oke, saya kira sudah cukup dan kalau misalnya ada permasalahan, ada yang ingin kalian tanyakan kembali, silakan nanti langsung saja disebutkan pertanyaannya di grup ya, di grup kita di grup kelompok 30 dan kalau ini ketika kalian ada pertanyaan nanti insya Allah akan saya jawab. Begitu ya teman-teman, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung pada hari ini. Salam saya bagi yang tidak sempat bergabung pada hari ini. Dan mudah-mudahan pada koordinasi kita yang berikutnya semua juga mengaktifkan kamera ya, jadi tidak sembunyi di belakang layar kayak ini ya. Yang terlihat hanya Afif dan Yusra saja. Gitu ya teman-teman, terima kasih banyak, tetap semangat, sehat terus ya, jangan lupa jaga kondisi karena sekarang sedang kondisi sedang tidak menentu ya. Mudah-mudahan tahapan PLP terintegrasi KKN ini benar-benar dapat kalian jalani sampai akhir, sampai mendapatkan nilai sesuai harapan ya. Dan marilah kita tutup ya koordinasi pertama kita dengan sama-sama baca hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, dan saya akhiri dengan Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima kasih Sir. banyak ya teman-teman. Terima kasih.